Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsaika Putri Nudiana dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh saya yang berjudul Pengaruh BTS sebagai Brand Ambassador terhadap Brand Awareness Tokopedia. Paradigma penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme ini didasarkan pada prosedur-prosedur yang baku. Paradigma ini menganggap ilmu bersifat sebagai deduktif, berjalan dari hal yang umum menuju ke hal yang konkret atau bersifat spesifik. Paradigma ini akhirnya melahirkan sebuah pendekatan yang disebut pendekatan kuantitatif, yang kemudian digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei. Teknik untuk pengumpulan data kuantitatif itu kan mencakup ada eksperimen, survei, analisis konten, dan statistik yang ada. Nah, untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian survei. Kemudian ada jenis penelitian. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Namun jika dilihat dari berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian analitis, karena mencakup analisis antara hubungan sebab akibat yang hendak dipelajari, yaitu pengaruh BTS sebagai brand ambassador terhadap brand awareness Tokopedia. Kalau dilihat dari manfaat, penelitian ini merupakan penelitian murni yang merupakan hasil pemikiran dari penulis itu sendiri. Dari penelitian ini merupakan ARMY atau penggemar dari BTS itu sendiri. Kenapa kita memilih dari ARMY? Karena pada dasarnya penggemar ini tentu sudah lebih kenal dengan BTS selaku brand ambassador-nya ini. Kemudian peneliti ingin melihat apakah pada saat BTS menjadi brand ambassador dari Tokopedia ini dapat menghasilkan brand awareness terhadap produk. Kemudian dari sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili. Ukuran sampel ini di penelitian ini dari 85 orang yang menjawab kuesioner, kemudian diambil 70 subjek sebagai sampelnya. Dari mana angka itu didapat? Merupakan dari hasil jumlah sampel yang didapat menggunakan tabel populasi dan sampel Krejci and Morgan dengan rumus yang ada di layar. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini merupakan dengan teknik probability sampling, di mana teknik ini beranggapan bahwa setiap populasi memiliki peluang yang sama besar untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner berupa Google Form. Berikutnya ada metode pengukuran data. Penelitian ini menggunakan skala Likert yang diperlakukan sama seperti skala interval. Nah, pada penelitian ini, peneliti menyediakan skala 1 sampai 5 dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Metode pengukuran data yang pertama ada validitas. Validitas itu digunakan untuk menguji kevalidan dari variabelnya. Bisa dilihat dalam tabel ada validitas X dan validitas Y. Pada validitas X yang merupakan BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, diketahui bahwa KMO-nya itu adalah 0,582. Maka hal ini dinyatakan sebagai valid karena menurut buku Malhotra, tidaknya suatu variabel ditentukan apabila nilai KMO-nya itu berada di antara 0,5 sampai dengan 1. Kemudian ada validitas Y, yaitu variabel Y yang berarti brand awareness Tokopedia. Diketahui bahwa KMO-nya itu senilai 0,803 yang berarti variabel tersebut valid. Kemudian ada tes reliabilitas dari variabel. Tes ini digunakan untuk mengetahui reliable tidaknya suatu variabel atau konsisten tidaknya suatu variabel. Yang pertama ada reliabilitas dari variabel X, yaitu BTS sebagai brand ambassador Tokopedia. Diketahui bahwa Cronbach alpha-nya itu adalah 0,6 dengan end of item-nya itu 5, berarti jumlah dari variabel X-nya itu ada 5. Nah, 0,6 ini berarti bahwa data itu adalah reliable. Kenapa? Karena
Data reliable itu dikatakan reliable apabila tidak kurang dari 0,6. Kemudian pada reliabilitas variabel Y, yaitu Brand Awareness Tokopedia, diketahui bahwa Cronbach alpha-nya itu 0,913 dan end of item-nya 4. End of item-nya itu berarti jumlah variabel Y-nya itu ada 4. Berarti Cronbach alpha yang 0,913 ini menandakan bahwa variabel Y itu adalah reliable. Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan mengujinya dengan analisis bivariat dan juga analisis univariat. Analisis univariat ini dilakukan untuk melihat paparan atau sebaran dari data untuk mengetahui jawaban mana yang dominan dipilih maupun tidak. Untuk bivariat digunakan untuk mencari tahu pengaruh di antara dua variabel tersebut. Kemudian keterbatasan dan kelemahan dari penelitian. Keterbatasan penelitian ini yang pertama, masih banyak analisis data yang kurang maksimal dan kurang jelas akibat dari pemahaman penelitian atau pemahaman peneliti yang masih kurang memadai. Kemudian juga ada responden yang kurang banyak. Untuk kekurangannya atau kelemahannya itu, yang pertama referensi pendukungnya itu kurang memadai atau kurang banyak. Kemudian teori pendukungnya itu kurang lengkap. Ditampilkan hasil dari uji univariat dan bivariat dari penelitian ini. Yang pertama ada ini univariat, variabel X. Jika dilihat dari tabel, diketahui bahwa setiap variabelnya ini valid dan tidak ada yang missing. Dengan sebaran X1 itu didominasi oleh 3, yaitu netral, dan X2 sampai X5 didominasi oleh 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada univariat variabel dari Y. Jika dilihat dari tabel, untuk Y1 dan Y3 memiliki dominan pilihan jawaban yaitu 3, yaitu netral. Sedangkan pada Y4 diketahui bahwa dominan jawabannya itu 1. Oleh karena itu dibutuhkan model penjabaran lainnya. Berikutnya disediakan tabel analisis dari univariat variabel Y4. Pada tabel tersebut dapat dilihat sebaran pastinya mengapa variabel Y4 itu didominasi oleh jawaban 1, yaitu sangat tidak setuju. Kemudian yang terakhir ada tabel dari analisis bivariat. Nah, dari tabel ini kita lihat total X-nya itu T-nya itu 6,129 dengan konstannya T-nya itu negatif 1,629. Untuk menghitung dari hasil tes bivariat ini, maka diperlukan yang namanya tabel T. Nah, untuk menghitung itu dengan rumus T hitung lebih besar dari T tabel, maka dikatakan berpengaruh. Jika T hitungnya itu lebih kecil, maka dinyatakan tidak berpengaruh. Nah, dari data ini diketahui bahwa T hitungnya ini lebih besar daripada yang T tabel, maka variabel X-nya itu mempengaruhi variabel Y. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.